Halo kawan-kawan semua, kembali lagi di channel Code and Tech. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana membuat login form sederhana dengan HTML dan CSS3 saja tanpa ada bantuan framework. Ini bagus untuk melatih HTML dan CSS dasar kita. Oke, langsung kita mulai saja videonya. Di sini saya buka VS Code, lalu siapkan indeks HTML dan style.css. Lalu ada juga gambar. Jika kalian menginstal plugin Embed di VS Code, kalian tinggal tekan tanda seru lalu tekan tab, lalu akan muncul template HTML seperti berikut. Lalu kita hubungkan ke link style.css kita. Kita buat div yang mempunyai kelas login. Lalu kita buat form action. Actionnya kita kasih tanda static saja. Lalu kita buat judulnya. Di sini saya menggunakan H3. Form action ini sebenarnya bisa berisi get, post, dan yang lain-lainnya untuk berinteraksi dengan backend agar data kita lebih bersifat dinamis. Tapi kali ini kita akan membuat yang static saja. Bisa dilihat di sini sudah muncul judulnya. Saya menggunakan H3 karena tidak mau terlalu besar. Lalu kita buat label yang mempunyai atribut for di sini akan sesuai dengan input nanti username. Nah, kita buat inputnya type-nya text saja. Nah, kita kasih ID username sesuai dengan label yang di atasnya tadi. Jangan lupa kita kasih tanda pagar. Lalu kita buat label lagi. Ini untuk password. Kita kasih ID-nya pwd saja. Lalu kita buat input. Nah, di sini input type-nya mempunyai tipe password agar nantinya ketika user akan berisi titik-titik tidak terlihat gitu. Coba kita save terlebih dahulu. Nah, tuh passwordnya berupa titik-titik tidak terlihat. Lalu kita buat button. Button di sini sebenarnya bisa mempunyai atribut type submit yang nantinya akan langsung terkirim ketika form actionnya itu mempunyai action post ya, untuk mengirim ke database. Tapi karena form action kita ini pagar, maka tidak akan terjadi apa-apa. Lalu kita buat button selanjutnya. Ini button buat kalau yang belum join bisa klik ini langsung create akun. Kita tulis apa ya, kita lihat sini. Join with us. Saya lupa namanya. Join with us. Nah, kita save. Kita tes. Ya, sudah ada. Lalu kita tambahkan satu lagi atribut. Jika username-nya belum ada, maka itu tidak bisa diklik tombol button let's go nya. Kita lihat. Nah, ada peringatan di situ. Password kita isi tapi username enggak, tetap ada peringatan. Jadi harus dua-duanya terpenuhi. Nah, kita langsung beralih ke style CSS kita. Pertama kita bodinya kita kasih background image-nya yang tadi ya, yang sudah ada di folder aset kita. Nah, di sini kita arahkan ke dalam folder tersebut. Nah, bisa dilihat backgroundnya ini gambarnya terlalu besar. Kita kasih background size-nya cover agar fit atau sesuai dengan browser. Kita kasih juga background repeat and no repeat agar tidak mengulang-ulang lagi. Nah, ini kenapa setengah? Ini karena konten kita belum full sampai ke bawah, jadi dia masih ada di atas kontennya. Nanti kita bikin dia ke bawah. Lalu di sini saya menambahkan media only screen-nya in width 900 pixel ya, untuk tampilan desktopnya. Bodinya kita kasih sama, cuma nanti saya mau posisinya itu lebih ke atas.
jadi biar pas kalau di desktop. Karena saya lebih mengutamakan di bagian versi mobile daripada desktop. Nah, coba kita lihat. Nah, ini terlalu atas ya, karena belum ada kontennya belum kita ketengahin. Jadi masih mengikuti lebar dari kontennya. Lalu pada kelas login kita kasih style, kita kasih border untuk membantu kita melihat form kita. Nah, di sini sudah terlihat di paling atas ya. Saya mau kasih width-nya jangan 100%, 300 pixel saja. Nah, sudah. Emang masih berantakan, tapi nanti kita rapikan satu persatu. Lalu warnanya saya kasih putih biar terlihat ya. Di situ saya akan ketengahkan dengan cara memberi margin 200 pixel atas bawah dan kanan kirinya itu auto. Ini shorthandnya margin ya. Ya, bisa dilihat sekarang form kita sudah tepat berada di tengah-tengah browser ya. Font family-nya ini bebas saja, kalian mau pakai yang mana, saya pakai ini aja. Bisa disesuaikan lah. Lalu kita beri position dari form ini relatif ya. Kan nantinya bisa kita beri Z index. Tuh, bisa dilihat sekarang background gambar udah ke bawah ya, karena kontennya sudah kita ketengahkan. Selanjutnya saya akan membuat body after pakai class pseudo class after. Kita mau buat seperti backgroundnya itu ada filternya. Jadi kita buat kontennya ini kosong. Lalu kita beri position itu relatif atau mungkin absolute ya. Nah, width-nya itu kita mau beri 100% ya. Jadi full menutupi semua gitu. Height-nya juga kita beri 100% saja. Background color nih, kalau mau kita lihat apa yang kita tambahkan, kita kasih background colornya itu hitam dulu ya. Kita kasih di bawah itu sudah terlihat ya, ada blok warna hitam yang besar. Coba kita kasih topnya 0 dan leftnya 0 agar tepat di atas background gambar dari background kita. Coba kita save. Nah, semuanya hitam. Itu karena dia menutupi ya. Di sini kita ubah dengan background image, lalu kita kasih linear gradient to top left. Jadi menuju atas kiri. Mulai dari warna hitam lalu berubah jadi putih. Nah, seperti itu. Tapi kita tidak mau ya, putihnya menutup konten kita nggak ada. Jadi warna putihnya itu kita ganti dengan RGBA. RGBA-nya tetap putih, cuman transparannya itu sangat transparan. Jadi item yang ada di belakangnya pun tetap terlihat. Nah, seperti ini sesuai yang kita harapkan. Nah, ini kan buram ya. Bisa kita akali yang tadi di login form yang sudah kita beri position relatif. Kita beri Z index agar ada di layer A paling atas. Tuh kan, sudah warnanya sudah tidak terfilter ya. Jadi hanya background image-nya saja yang terfilter. Lalu kita akan memberi box shadow agar form yang telah kita buat seperti pop up gitu ya, lebih keren ya. Selanjutnya saya akan memberi style kepada H3. H3 itu judul yang want to connect itu, agar berada di tengah-tengah form kita. Ya, kita tinggal memberi style text align-nya center agar otomatis berada di tengah-tengah.
Selanjutnya, saya akan membuat label dan input mempunyai display block karena bawaan dari label dan input adalah displaynya inline. Jadi, setiap ada item baru, mereka akan memuat di sampingnya, tidak di bawahnya. Yang kita mau adalah setiap ada elemen baru, kita mau di bawahnya. Nah, seperti itu ya. Sudah ada username, bawahnya ada form input, password, bawahnya lagi ada form input. Lalu selanjutnya saya akan memberikan jarak ya, karena ini terlalu mepet ke garis tepi dari form loginnya. Maka saya akan memberikan padding ya. Paddingnya mungkin atas bawahnya 0, kanan kirinya 20 pixel. Oh, atasnya masih mepet ya. Mungkin kita beri 5 pixel aja ya padding. Jadi ada jarak gitu. Di header juga ada jarak. Ya, seperti itu. Selanjutnya kita akan mengubah font size dari label menjadi 16 pixel, atau mungkin masih kurang kecil, kita rubah jadi 13 pixel ya biar pas. Nah, kita beri font family-nya ini ya, bebas aja ya, teman-teman mau pakai atau enggak, atau mau dibuat default terserah, tapi lebih bagus kita kasih font family-nya. Lalu kita beri style pada input ya. Yang pertama akan saya lakukan adalah menghilangkan semua garis tepi, bordernya kita kasih none. Lalu background colornya kita buat dia transparan, jadi nggak ada tuh kan. Tapi kalau kita lagi mengetik itu ada border warna biru, nah, itu bisa dihilangkan dengan cara outline-nya itu kita kasih none. Jadi kita ngetik itu tidak ada garis biru gitu. Nah, udah seperti yang kita mau, tinggal kita beli color dan border bottomnya ya, buat garis bawahnya aja kita kasih 1 pixel solid white aja, gak usah tebel-tebel karena kita mau tipis. Nah, sudah kan. Kenapa yang password belum? Karena kita belum memberikan margin. Kalau seperti ini marginnya sudah ada, jadi kita beli jarak dulu antara input password dengan button, jadi agar tidak tertutup gitu. Dan jangan lupa kita beri width-nya itu 100%, karena ini baru setengah saja, agar garis itu full satu halaman. Ya, sudah full seperti itu. Kita beri margin, lalu kita beri jarak ya. Kita kasih marginnya atas bawah itu 10 mungkin ya, 10 pixel. Lalu kiri kanannya kita buat 0 saja, karena tadi kita sudah kasih padding ya. Ya, sudah sama seperti contohnya. Lalu kita akan masuk ke bagian style button, oke. Lalu kita akan memberikan style kepada button, yaitu button yang memiliki tipe, yaitu tipenya submit ya. Lalu kita akan memberikan border radius, jadi nanti buttonnya tidak kotak, akan seperti bunda oval gitu ya, 15 pixel cukup mungkin. Lalu kita akan memberikan outline-nya juga none, agar tidak ada garis biru ya, garis-garis lah. Selanjutnya
kita akan memberikan bordernya itu non. Kita akan hilangkan seluruh garis border. Selanjutnya kita akan ubah widthnya. Widthnya akan kita ganti jadi 100%, oke. Jadi dia fit ke seluruh form kita. Selanjutnya kita akan mengatur tingginya. Tingginya itu kira-kira 30 pixel mungkin. Lalu kita akan membuat jarak margin bottomnya 10 pixel. Jadi antara button itu ada jarak. Kita save ya, oke. Ini sudah ada jaraknya, sudah sama. Lalu langkah selanjutnya pewarnaan. Di sini saya memilih warna bergradasi. Jadi kita bisa memakai background image sama seperti body tadi, memakai linear gradient. Di sini saya sudah menyiapkan warnanya. Warnanya tergantung kesukaan teman-teman ya. Bisa ngikutin saya atau pilih yang lain. Sini saya tinggal copy paste saja. Warnanya saya mau dari kiri menuju ke kanan, to right, baru kita pastikan warna yang setelah kita copy tadi. Kita save dan coba kita lihat. Ya, sudah seperti contoh. Ini button kita pewarnanya sudah jadi. Lalu kita akan membuat ketika buttonnya di hover atau ketika ada kursor di atasnya itu merubah warnanya dan sedikit membesar. Kita ubah warnanya jadi putih dan kita transform menggunakan scale. Scale-nya itu 1,1 kali dari ukuran sebelumnya. Jangan gede-gede karena akan terlihat ugly, jelek. Kita ubah scale-nya, transform scale 1,1, oke. Salah, 1,2 terlalu besar. Kita ganti 1,1, ya pas. Lalu kita beri transition ya, jadi saat membesar itu tidak tiba-tiba langsung besar, rada smooth gitu. Kita bisa beri 0,3 second atau kalian bisa memberinya 300 milisecond, sama aja. Mungkin kalau di hover jangan berubah warna, tapi saya mau ketika di hover hanya membesar, namun ketika diklik warnanya berubah dan ada efek seperti keklik gitu. Untuk memberikan efek tersebut kita bisa memakai topeng kita kasih 4 pixel supaya nanti ketika buttonnya diklik dia seperti rada ke bawah dikit gitu, seperti ada efek klik. Ini sudah hampir setengah jadi ya teman-teman. Kita tambahkan kursor pointer kepada button agar user tahu ini adalah button dan bisa diklik. Seperti contoh di atas. Oh iya, saya lupa teman-teman, untuk top itu hanya bisa dipakai ketika elemen kita mempunyai position relatif atau obsolete. Jadi tambahkan position relatif ke dalam button teman-teman semua. Selanjutnya kita akan membuat alternatif login seperti berikut. Ini tricky banget. Pertama kita buat garis, kita kasih kelas line 1, kita kasih paragraf, kita tulis or login with seperti contoh. Lalu kita tutup lagi dengan garis, berikan kelas line 2. Kita save dan coba kita lihat. Nah, seperti berikut. Idenya adalah garis pertama kita akan buat setengah dan garis kedua kita akan buat juga setengah.
Lalu nanti di tengah-tengahnya kita kasih paragraf. Kita kasih width-nya 38% aja. Jangan 50%, karena kalau 50% setengah sama aja. Nah, dia udah di tengah-tengahan. Tinggal kita kasih posisinya relatif. Lalu setelah kita beri position relatif, nanti kita beri left-nya itu ke kiri, jadi garisnya itu berada di kiri. Kita kasih minus ya, minus 31 mungkin 30% lah bisa. Nah, pas. Selanjutnya adalah paragrafnya. Paragrafnya ini rada-rada ribet, soalnya kita harus naruh di tengah. Kita tentuin dulu font size-nya. Font size-nya 10 pixel, oke. Setelah itu positionnya sama, kita ganti jadi relatif. Lalu nanti topnya kita minus ya, kita minus, dan left-nya buat jadi di tengah gitu. Topnya kita minus 10 pixel, cukup. Nah, left-nya kita kasih 30% agar tepat di tengah, mungkin 40 biar pas. Lalu kita lanjut ke garis yang kedua. Nah, begitu yang saya bilang ada trik itu sebenarnya begitu. Jadi kita harus satu-satu kita taruh, kita susunnya. Line kedua sama aja, kita kasih width-nya 38%, positionnya relatif, nanti topnya kita minus, tapi kalau ini left-nya kita plus, jadi ke kanan bukan ke kiri. Ya, kalau left-nya minus jadi ke kiri, makanya ini efek kita plus, jadi ada ke kanan. Kita beri left-nya 32% agar pas dari kanan. Lalu kita akan memberikan icon-nya. Kita gunakan library bantuan pihak ketiga Font Awesome. Kalian bisa cari saja di Google. Lalu masuk ke menu Getting Started. Lalu kalian masukkan email. Nanti dari sini akan ada dikirimkan script. Scriptnya itu nanti dipastekan di file HTML kalian. Langsung saja, karena saya sudah punya, saya cari logo Facebook. Maksud saya icon Facebook. Kita cari yang bundar. Kita cari yang bundar. Lalu kita klik. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Kita copy saja yang ada di iClass Vertex. Nah, kita klik. Nah, udah otomatis ke copy ke clipboard. Lalu di header paling atas di ini kita pastekan, kita buat div icons. Lalu kita pastekan di dalamnya. Pastikan teman-teman semua sebelum memastekan ini, script yang ada di email kalian pastekan dulu di file index.html kalian. Oke. Kita cari icon berikutnya Google. Kita memakai yang biasa aja, yang Google, yang ini yang biru. Kita klik sama seperti tadi, kita klik lalu kita pastekan di dalam div yang mempunyai class icon, lalu kita save, kita refresh, coba ya sudah ada ya kan. Cuman ini masih kecil dan ada di pojok kiri. Nanti akan kita ubah style. Masuk ke style CSS, lalu kita ubah style di div icon. Kita buat iconnya ada di tengah dengan cara text align center. Kemudian ini kenapa lama ya? Oh ya, kemudian kita beri margin, jarak margin right mungkin agar nggak mepet banget ikonnya. Kok sama aja ya?
Coba kita ulang save. Ya, ini sama aja salah, mohon maaf, karena bukan di div-nya tapi harus ada di kelas iconnya. Kita masuk ke vape, itu iconnya, lalu kita beri margin right-nya 10 pixel. Setelah itu kita akan mengubah size-nya. Cara mengubah size-nya, kita masuk ke icons, kita kasih font size. Font size-nya kira-kira 30 pixel. Ya, sudah. Kalau jaraknya kurang besar, kita beri margin right-nya 20 pixel agar tidak terlalu mepet ya. Kita save, lalu kita reload. Mohon maaf, internet saya rada lambat. Ya, setelah itu kita akan memberi, ketika iconnya di hover atau ada kursor, nah itu akan berubah warna. Jika teman-teman merasa jarak antara icon kurang, bisa diberi margin left lagi 10 pixel. Jadi nanti jarak antara iconnya akan lebih renggang seperti ini. Lalu kita akan memberi style ketika di hover. Kita masuk di kelas titik 5 ya, kita beri sudo class hover, lalu kita ganti colornya dengan color yang sama dengan button. Di sini sesuai selera teman-teman saja. Di sini saya menggunakan color button karena biar selaras warnanya sesuai dengan UI yang dibuat ya. Sampai di sini semuanya sudah selesai teman-teman. Jadi kita telah berhasil membuat login form sederhana menggunakan HTML dan CSS 3. Next video saya akan membuat tutorial bagaimana mengupload form login ini ke dalam GitHub. Jadi bisa diakses secara online dengan siapa saja. Terima kasih kawan-kawan semua yang telah menyaksikan tutorial membuat form login dengan HTML dan CSS. Semoga videonya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.